akan menjelaskan bagaimana sumbangan pemikiran dari Martin Luther bagi pendidikan agama Kristen. A. Sumbangan pemikiran Luther yang dipakai dalam keluarga, sekolah, dan gereja. Dalam keluarga, orang tua mengambil tanggung jawab mendidik anak-anak. Dalam bukaannya dari Larkai Catechism, ia memberi perintah kepada para ayah atau kepala keluarga agar dapat mengajarkan katekismus kepada anak-anak mereka dan anak-anak lain di rumah mereka setidaknya 1 kali seminggu. Luther juga melihat bahwa jika orang tua tidak punya waktu untuk mendidik anak-anak karena mereka harus bekerja, maka anaknya dikirim ke sekolah karena di sana mereka akan dididik sesuai dengan kebenaran. Dalam sekolah, Luther berpendapat, 1. Di sekolah anak harus diajarkan berapa besar anugerah Allah dalam hidup mereka. 2. Setelah mengerti anugerah Allah, mereka tidak menyia-nyiakannya, melainkan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. 3. Mendidik anak merupakan perintah Tuhan. Dalam gereja, 1. Jemaat Tuhan bukan hanya berhak mendapatkan pengajaran yang benar, tapi wajib mendapatkannya. 2. Gereja wajib memberikan ajaran dan fondasi, salah satunya dengan mengajarkan katekismus kepada jemaat sehingga dapat bertumbuh dengan baik. 3. Para rohaniwan secara khusus harus memperhatikan dan mendidik. Jika memang ada dari anak-anak muda yang terpanggil secara khusus untuk melayani sebagai imam. 2. Alasan pentingnya ajaran-ajaran tersebut bagi keluarga, sekolah, dan gereja. Dalam keluarga, orang tua perlu memperhatikan dan mendidik anak-anak, karena dengan begitu anak-anak akan hidup memuliakan Tuhan, dan jika tidak, maka anak-anak akan binasa kekal bersama juga dengan orang tua seperti ada tertulis di dalam Ulangan 5 ayat 9. Namun jika orang tua tidak punya waktu karena harus bekerja, maka anak-anak harus dikirim ke sekolah karena di sana mereka akan belajar dan dididik sesuai dengan kebenaran. Pentingnya pengajaran di sekolah tentang betapa besar anugerah Allah dalam hidup anak tidak akan membuat anak menyia-nyiakan hidupnya, melainkan hidup dengan benar di hadapan Allah dan manusia. Dalam pembukaan Small Catechism, Luther menyampaikan alasan ia menuliskan 3 sumbangan pemikirannya bagi gereja, karena banyak gereja yang abai dan tidak mengajarkan firman Tuhan kepada jemaatnya. Karena itu, ia meminta para rohaniwan dapat mengajarkan katekismus kepada jemaat mereka dengan baik. 3. Metode apa saja yang dipakai dalam pelaksanaan maka di keluarga, sekolah, dan gereja. Keluarga menjadi tempat pertama seorang anak mulai belajar. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi contoh dan teladan iman yang baik bagi anak-anak dengan memuridkan anak-anak mereka untuk bertemu Tuhan dan menghidupi iman sebagai murid Tuhan. Dengan begitu anak-anak akan paham pendidikan agama. Sekolah memberikan pengajaran akan kebenaran firman, contohnya sekolah dan gereja mengadakan kegiatan pembinaan, misalnya sekolah minggu, persekutuan remaja yang mengundang para murid sekolah untuk terlibat. Gereja harus terus menyuarakan firman Tuhan dan ajaran yang sehat. Dengan begitu gereja melengkapi orang-orang kudus termasuk orang tua dan guru-guru Kristen dengan mengirimkan hamba Tuhan untuk membantu mengawasi ajaran di sekolah dan juga membantu kerjasama yang baik antara anak-anak dan orang tua. 4. Kesimpulan hasil pemikiran Martin Luther bagi PAK. Bagi Luther, pendidikan agama Kristen adalah satu bagian penting dari tugas gereja. Perjuangannya karena menemukan benaran dilakukan antara lain dengan mengajar. Bahkan dapat dikatakan mengajar adalah cara utama ia mengkomunikasikan pemikiran-pemikirannya. Luther memang telah terlibat dalam dunia pendidikan sebelum peristiwa besar pemakuan lembar-lembar yang berisi 95 dalil di gedung gereja kota Wittenberg. Pada hakikatnya sumbangan Luther pada pendidikan agama Kristen dapat dikelompokkan dalam 4 bagian besar. Pertama, dengan menempatkan Alkitab pada posisi yang semestinya, yaitu yang terutama dan yang melandasi segala bentuk pengajaran dengan pengharapan. Kedua, upaya pendekatan pada pemerintah untuk terlibat langsung dalam dunia pendidikan, khususnya dengan menyediakan anggaran menyangkut hal tersebut. Ketiga, perhatiannya yang besar pada pengembangan kurikulum formal sesuai dengan tingkat umur. Dan keempat, dorongannya kepada para orang tua untuk mengembangkan pendidikan agama Kristen yang berbasis rumah atau keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.